Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat semuanya, hari ini tepat tanggal 3 Maret 2024 atau bertepatan dengan 23 Sya'ban 1445 Hijriah. Masih di bulan Sya'ban, bulan yang kita semua disunahkan untuk berpuasa sunnah. Dalam bahasan terdahulu, saya bacakan hadis Bukhari nomor 1969, yaitu bab tentang puasa Sya'ban, di mana Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban ini lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lainnya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyambung dengan 3 hadis lainnya yang sejalan, antara lain hadis dari Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1648 dan 1649, di mana Rasulullah menyambung puasa Sya'ban dengan Ramadan. Kemudian hadis Bukhari nomor 1914 tentang larangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Baik, akan saya bahas satu persatu ketiga hadis tersebut. Pertama yaitu hadis dari Ibnu Majah. Ini saya bacakan dari kitabnya ya. Ini kitab Sunan Ibnu Majah. Hadis nomor 1648 dan 1649 pada bab keempat. Hadisnya yang di pojok kanan bawah itu ya, yang saya kasih kotak warna merah itu. 2 hadis, yaitu hadis nomor 1648 dan 1649. Saya zoom saja ya, biar agak besar, karena kecil-kecil ini. Saya bacakan. Bab keempat, Babu maja'a fi bisoli Sya'bana bi Ramadan. Bab tentang menyambung puasa Sya'ban dengan Ramadan. Hadis nomor 1648. Hadis ini statusnya sahih ya. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Hadatsana Zaid bin Hubab. Beliau berkata, Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami an Su'aibah dari Su'aibah, an Mansur dari Mansur, an Salim bin Abil Ja'di dari Salim bin Abu Al-Jad, an Abi Salamah, an Ummu Salamah dari Abu Salamah, dari Ummu Salamah. Qalat, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasilu Sya'bana bi Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa Sya'ban dengan Ramadan. Dari hadis nomor 1648 ini disimpulkan bahwa Rasulullah puasanya nyambung ya, dari bulan Sya'ban kemudian ke Ramadan. Nah, ini sekaligus dalil yang kuat ya, bahwa puasa di akhir Sya'ban, setelah pertengahan Sya'ban ya, setelah nisfu Sya'ban, setelah tanggal 16 Sya'ban itu diperbolehkan. Bahkan Rasulullah sendiri di sini puasanya nyambung ya, bulan Sya'ban nyambung ke Ramadan. Artinya di akhir Sya'ban beliau berpuasa. Kemudian hadis kedua, masih di bab keempat ini ya, dari kitab Ibnu Majah ini, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1649. Ini hadis statusnya adalah Hasan Sahih. Saya bacakan. Hadatsana
Misa bin Ammar, Hisam bin Ammar telah menceritakan kepada kami, Hadatsana Yahya bin Hamzah, beliau berkata bahwa Yahya bin Hamzah menceritakan kepada kami, Hadatsani Saur bin Yazid, beliau berkata bahwa Saur bin Yazid menceritakan kepadaku, An Khalid bin Ma'dan, dari Khalid bin Ma'dan, An Rabi'ah bin Al-Ghazi, dari Rabi'ah bin Al-Ghaz, annahu sa'ala Aisyah, bahwa beliau bertanya kepada Aisyah, an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, kana yasumu Sa'bana, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sa'ban, kullahu itu sebagian besarnya ya, atau hampir seluruhnya, hatta yasilahu bi Ramadan, hingga beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Mana kulahu ini bisa, kalau terjemahan bahasa Indonesia bisa semuanya atau sebagian besarnya ya. Kulahu ini saya cenderung yang sebagian besarnya. Pertama dengan alasan ada hadis yang lain yang kemarin sudah saya bahas ya, yaitu hadis Bukhari nomor 1979, di mana Rasulullah tidak pernah berpuasa penuh di bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Itu yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua alasannya, kenapa makna kulahu ini dimaknai sebagian besar ya, bukan seluruhnya. Ada hadis lain yang Rasulullah melarang berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Nanti akan saya bacakan ya hadis berikutnya. Demikian ya hadis, 2 hadis dari kitab Sunan Ibnu Majah yang statusnya adalah hadis sahih, hadis nomor 1648, dan yang kedua adalah hadis statusnya adalah hasan sahih, hadis nomor 1649 yang barusan saya bacakan. Nah, kemudian yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membahas juga hadis nomor 1914 dari kitab Sahih Bukhari ya. Saya bukakan kitabnya langsung ya, ini kitab Sahih Bukhari. Hadis nomor 1914. Ini di bab ke-14 ya. Babu la yutaqaddamu Ramadana bisaumi yaumin wala yaumaini. Bab tidak boleh mendahului Ramadan dengan puasa yaumin 1 hari, wala yaumaini, dan tidak juga 2 hari ya. Artinya tidak boleh pada 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan itu berpuasa. Berarti tanggal 29 atau 30 Sa'ban itu tidak boleh berpuasa. Hadis nomor 1914. Hadatsana Muslim bin Ibrahim. Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Hadatsana Hisam menceritakan kepada kami. Hadatsana Yahya bin Abi Katsir, bahwa Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadana, janganlah salah seorang kalian mendahului Ramadan bisomi yaumin aw yaumaini, dengan puasa
1 atau 2 hari. Illa ayyakuna rajulun, kecuali atas satu kondisi seseorang, kana yasumu somahu, yang orang itu biasa berpuasa, biasa berpuasa rutin atasnya, fal yasum dzalikal yaum, maka dipersilahkan ia tetap berpuasa pada hari itu. Artinya makna di dalam hadis nomor 1914 ini bahwa tidak boleh mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Kecuali ya bagi seseorang yang telah biasa atau telah rutin berpuasa, maka diperbolehkan orang tersebut berpuasa pada hari itu. Demikian sobat semuanya, 3 buah hadis yang saya bacakan tadi. Intinya adalah di bulan Sya'ban ini disunahkan berpuasa. Bahkan Rasulullah berpuasa di sebagian besar harinya, menyambung ya, bahkan Sya'ban disambung dengan Ramadan. Nah, kecuali ada hadis khusus tentang 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu tidak boleh berpuasa. Namun larangan ini tidak mutlak ya. Bagi orang-orang yang rutin berpuasa, biasa berpuasa, diperbolehkan untuk berpuasa sunnah di 1 atau 2 hari itu. Demikian sobat semuanya, sekaligus ini meluruskan beberapa pemahaman sebagian besar masyarakat yang mungkin perlu diluruskan ya, sejalan dengan dalil ini. Di antaranya ada satu pemahaman awam bahwa setelah nisfu Sya'ban atau setelah tanggal 16 Sya'ban itu dilarang berpuasa. Nah, tentu itu adalah pendapat yang kurang sesuai ya dengan dalil ini. Karena dari hadis-hadis yang sahih dan hasan sahih tadi masih diperbolehkan untuk berpuasa setelah tanggal 16 Sya'ban. Adapun tentang beberapa dalil yang melarangnya, saya sudah membaca beberapa, tidak cukup kuat ya. Status hadisnya masih kalah dengan hadis dari Sahih Bukhari dan Ibnu Majah tadi, yang statusnya adalah sahih dan hasan sahih. Tentu dalam beribadah kita mendahulukan ya, berdasarkan pada hadis yang lebih kuat. Demikian, al-hakumi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran datang dari Tuhanmu, janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang merugi. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.